Ini bahasa Inggris nih, Kak ya? Iya. Hi, good morning. Good Hi, good morning. morning. Oke, good morning. Good Agar morning. suaranya lebih jelas, Miss minta kalian semua ya. Selamat pagi, students. Oke, bisa dengar suara Miss? Kalau bisa, coba saya oke dulu. Bisa? Bisa? Bisa lihat wajah Miss bisa? Udah bisa ya? Mohon maaf ya tadi ada sedikit gangguan karena kamera Miss ada sedikit masalah ya. Oke, sekarang kita mulai. Miss mau tanya kabar kalian dulu deh. Kalian semua sehat? Baik? Sehat? Nah, Miss mau sampaikan, baik yang online dan offline, apakah sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Miss di GCR? Udah buat PR belum? Sudah pada buat PR belum? Sudah ya, udah pada buat PR ya. Oke. Nah, oke, ya, ya. Nah, hari ini Miss Niki akan mengajak kalian untuk membahas materi mengenai puisi dan catatan ya. Jadi bagi siswa-siswa yang offline selama seminggu ini yang sudah masuk ke sekolah itu ada dari kelas 2A, 2B, 2C, 2D, 2D sama 2E sama 2F, ya kan? A, B, C, D, salah, maaf. 2A, B, C, D, dan F. Itu udah ke sekolah kan? Udah ke sekolah kan kalian kan? Dalam satu minggu ini sudah ke sekolah. Itu gelombang pertama. Jadi ingat, untuk yang gelombang pertama, kelas 2A, 2B, 2C, 2D, dan 2F siswa ya, bukan kelas ya. Ingat sekali lagi, untuk murid yang ada di kelas 2A, B, C, D, dan F itu sudah masuk satu minggu ya kan, students kan? Ya kan? Udah masuk satu minggu kan? Nah, kalau udah masuk satu minggu, kalian minggu depan atau hari Senin boleh masuk lagi sekolah. Nggak boleh, libur dulu, ya kan? Libur dulu. Giliran untuk siswa yang kelas 2E, G, dan H yang masuk, ya kan? Yang kelas 2E, G, sama H itu coba tunjuk tangan dulu. Ini mau lihat yang kelas, ada di sini yang dari kelas 2E? Ada nggak? Kelas 2E, 2G, kelas 2H ada? Nah, kalian yang memilih waktu itu memilih online, itu tetap stay di rumah. Tapi kalau misalnya kalian waktu itu sudah pilih untuk offline atau datang sekolah, untuk kelas 2E, G, dan H harus masuk ya. Ya, oke, harus masuk ya. Bagaimana dengan persiapan kalian, kelengkapan sekolahnya gimana? Udah dibeli? Seragamnya udah dibeli? Bukunya sudah dibeli? Buku tulis kalau misalnya ada yang kurang boleh cari wali kelasnya ya. Lalu Miss rasa kalian pasti udah nggak sabar ya untuk masuk sekolah ya, ya kan? Nah, Miss mau tanya dulu, gimana? Miss mau tanya dari kelas ini dulu sebentar ya. Alvaro, coba dibuka dulu mikrofonnya. Alvaro, Aaron, siapa lagi ya? Excel, bisa dengar suara Miss? Udah dibuka mikrofonnya? Udah? Oke, Erika, Miss buka mikrofonnya, coba mikrofon Erika dibukain. Terus Felicia juga. Nah, Miss mau tanya gimana? Kalian kan ini yang Miss tahu kalian kan datang ke sekolah kan ya? Kalian ada datang ke sekolah ya? Ya, Felicia, Aaron, Excel, ada datang ke sekolah gimana? Di sekolah seru nggak? Sekolah seru nggak? Enak nggak sekolah? Hah? Yang datang ke sekolah ada nggak? Ada seru nggak? Erika seru nggak? Enak nggak ke sekolah? Enak kan ketemu teman-teman? Udah gitu kalian juga belajarnya lebih fokus. Kalau di rumah kadang kalian nanti baru buat, nanti mama yang buat, gitu ya kan? Ya nggak? Nah, sekarang biar biar lebih ya. Oke, sekarang kita bahas pelajaran bahasa Indonesianya aja ya. Hari ini Zoom akan dibawakan oleh Miss Niki di di room ini, dan akan dibawakan oleh Miss Niva juga di ruangan atau di room kedua. Oke, jadi materinya Miss Niva sama Miss Niki hari ini sama, mengenai catatan 5 dan banyak bahas puisi hari ini. Jadi yuk kita lihat materinya.
Halo murid-murid semua, apa kabar? Ini merupakan pembahasan pertama untuk siswa yang akan menjalani proses belajar secara langsung atau Nah, ini pembahasan catatan 5-nya ya, catatan 5. Nah, di catatan 5 ini kita akan membahas puisi. Puisi adalah kumpulan kata-kata indah yang di dalamnya menggunakan perasaan penyair. Penyair itu adalah yang membuat puisi. Oke, nah puisi nomor 2, puisi terdiri atas bait dan lari. Nanti Miss kasih tahu yang mana yang bait, mana yang lari ya. Lalu yang ketiga, bait adalah kumpulan dari lari-lari dalam puisi. Ya, ingat tadi katanya puisi itu terdiri dari bait dan lari. Yang mana yang bait dan lari nanti kita lihat. Ya. Lalu yang keempat, lari adalah kalimat dalam puisi. Ya. Lalu nomor 5, saat membaca puisi harus memperhatikan ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu ada banyak. Nanti juga Miss kasih tahu itu ekspresi ada apa aja. Lalu nomor 6, di dalam sebuah puisi biasanya terdapat pesan untuk para pembaca atau pendengar. Nah, pembaca itu berarti kalian yang membaca puisi. Kalau pendengar itu orang yang mendengarkan kalian saat membaca puisi. Oke. Nah, bisa akan baca udara pagi. Ayo kawan-kawan, bangun pagi. Nikmati udara sejuk dan segar ini. Sambil olahraga di pagi hari, badan jadi sehat, wajah berseri-seri. Yang mana yang merupakan bait? Yang mana yang merupakan lari? Coba lihat. Yang lari itu ini. Lari itu sama dengan baris. Baris pertama, baris kedua. Baris pertama kalimatnya apa? Ayo kawan bangun pagi gitu-gitu kan. Itu namanya lari atau baris. Ayo kawan, lari pertama. Bangun pagi, lari kedua. Nikmati udara sejuk, lari ketiga. Miss, udaranya nih lari ke berapa? Udara itu adalah judulnya. Udara itu judul. Oke, sebentar ya. Ini nggak pindah-pindah dari sini aja. Oke, nah lari itu judulnya, students. Nah, kalau lari itu beda dengan judul. Kalau lari itu mulai dari di bawah judul. Ini merupakan judulnya. Udara pagi itu judul. Nah, kalau misalnya kalau ini yang di sini sepanjang ini ada berapa lari? 1, 2 lari ya, Miss bilang lari ya, baris ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Dalam 4 baris ini habis itu ada spasi kan, ada jarak ini kan antara yang dan segera ini dan segar ini sama sambil olahraga itu ada jarak kan, ada spasi di sini kan. Ya kan? Nah, itu kalau sudah 1 bait itu namanya 1 bait. Ini 1 bait diberikan jarak. Bait itu apa? Bait itu ya kumpulan dari lari. Nih lihat, bait adalah kumpulan dari lari-lari dalam puisi. Kalian jangan susah-susah. Kalau lari ingat aja baris. Baris berapa? Baris berapa? Baris berapa? Baris berapa? Kalau bait dia sekelompok atau kumpulannya. Bismillah sekali lagi biar lebih ngerti ya. Kalau lari itu baris. Iya nih. Ayo kawan itu baris 1. Lari 1 berarti. Bangun pagi itu lari 2 atau baris 2. Nikmati udara sejuk itu lari 3 atau baris ketiga. Kalian ngerti kan baris kan susunannya dari atas ke bawah. Jadi dan segar ini itu lari keempat atau baris keempat. Jadi satu kumpulan ini kalau digabung itu disebut dengan bait. Ini dikumpul jadi bait, ya kan? Nah, setelah 1 bait, ini bait yang banyak ini bait namanya. Kalau yang sedikit ini berbaris dia itu namanya lari ya. Nah, setelah 1 bait kita mau sambung ke bait selanjutnya, kita harus kasih jarak ya, students, supaya tahu membedakan mana yang bait 1, mana yang bait kedua. Nah, kita lihat dulu ini bait kedua, bait. Kalau lari kedua mana ini? Kalau bait kedua mana ini yang banyak ini, ya. Kalau lari ke 1 mana? Lari 1 mana? Ini bukan lari ke 1, ini lari ke 1. Ya, lari ke 1. Kalau bait ke 1 mana? Ini yang banyak. Oke. Nah, kalau ini lari ke berapa nih? Coba 1 2 3 4 5. Ini baris ke-5 berarti kan? Lari ke 5. Ini di pagi hari itu lari ke 6 atau baris ke 6.
Yang badan jadi sehat itu lari ke 7 atau baris ke 7. Wajah berseri-seri itu juga lari ke 8 atau baris ke 8. Jadi yang ini semua disebut dengan bait. Bait ke berapa? Ini ke 1, ini ke 2. Bait ke berapa? 2. Bait kedua ya. Oke. Lihat lagi. Nah, Miss mau bahas ekspresi itu. Ekspresi itu apa, Miss? Ekspresi itu, coba kalian perhatikan, ini ada anak laki-laki sedang mungkin bingung ya dia ya, bingung melihat materi, contohnya materi pelajaran. Ini materinya apa? Itu ekspresi apa? Ekspresi apa? Bingung ya, bingung ya kan? Nah, ekspresi artinya itu apa ekspresi? Ungkapan dalam sebuah puisi. Tidak hanya dalam puisi, kita setiap hari juga menghasilkan atau melakukan sebuah ekspresi. Contoh, kayak misalnya kalian kalian misalnya mengantuk. Pasti ekspresi kalian berubah kan? Contoh, Miss buka masker ya, Miss kasih tunjuk ya, perubahan ekspresi, mimik wajah. Contoh kok, misalnya kalian mengantuk tuh kan, lemes gitu ya kan, ngantuk kan. Kalau ekspresi ngantuk itu gimana? Kalau misalnya ekspresinya marah, beda kan? Marah lah, ngantuk lah, atau happy, bahagia. Misalnya kalian dikasih es krim sama mama, tiba-tiba mama pulang dari kerja, pulang dari kantor, mamanya kasih, nih ya, Meme, mama beliin es krim. Pasti kalian senang, happy. Itu namanya ekspresi. Ekspresinya pasti berubah. Kan nggak mungkin kalau misalnya mama kalian beliin, Meme ini es krimnya ya, makasih lah, kan nggak mungkin gitu ya kan. Itu ekspresi itu semua berubah-berubah. Contohnya ada apa? Perasaan sedih, senang, marah, atau kecewa. Nah, kalau misalnya contoh kalian nggak kumpul PR, kalian datang ke sekolah nggak kumpul PR, kena marah sama missnya. Kenapa nggak kumpul PR? Miss kan sudah taruh di GCR suruh kumpul gini. Pasti kan nggak mungkin. Iya Miss, kan nggak mungkin kalian senang kalau dimarahin kan? Ada nggak yang senang kalau dimarahin? Nggak ada kan? Nah, perasaan sedih itu kalau misalnya kalian sudah kena marah atau barang ketinggalan, itu pasti kalian merasa sedih. Nah, kalau senang tadi udah misal contohkan. Dan kalau misalnya marah, contohnya marah, adik kalian misalnya mengganggu kalian lagi kerjain tugas, misalnya kalian lagi tulis, adik kalian ganggu, senggol tangan kalian, pasti kan, ya maju lah, jangan ganggu saya lah, pasti gitu kan. Itu ekspresinya apa? Marah kan? Itu ekspresinya marah. Dan lalu kecewa, itu contoh-contoh dari ekspresi. Lihat ini dari gambar juga ada. Sedih dia, di sini dia senang, senang dia kan. Lalu ini ada ekspresi marah, lalu ada ekspresi kecewa. Kecewa itu gimana? Contohnya kecewa gini. Miss akan mengajak kalian nonton satu film gitu contohnya. Kalian pasti awalnya senang kan? Senang. Tapi rupanya nggak jadi, waktu belajarnya sudah habis. Waktu belajarnya sudah habis, jadi nggak jadi nonton. Itu berarti kalian bakal gimana perasaannya? Sedih atau kecewa ya? Sedih, kecewa seperti ini. Kalau sedih biasanya dia bisa mengeluarkan air mata. Kalau kecewa dia nggak, paling cuman ya nggak jadi gitu. Kalau sedih dia kan mama bobeho coklat gitu. Itu sedih ya. Kalau senang tadi udah bisa jelaskan, marah, kecewa, itulah contoh-contoh ekspresi. Ekspresi dapat ditunjukkan melalui wajah, gerak tangan, dan gerak tubuh. Ekspresi tadi kok kayak misalnya senang, biasanya kalau kalian senang gitu kan, tangannya juga dinaikkan ke atas gitu ya kan. Nah, kalau ini suara dan ekspresi wajah harus jelas dan sesuai. Ya, harus jelas dan sesuai. Contoh tadi kita baca puisi tentang kita baca puisi tentang udara pagi. Kita tahu udara pagi itu enak, sejuk, ya kan, dingin, segar, dan ringan saat dihirup, ya kan. Itu nggak mungkin kita udara pagi, masih ngantuk kan nggak mungkin. Udara pagi, dia menceritakan tentang udara di sekitar dia ya saat pagi hari. Jadi kan harusnya kita merasa bersemangat, datang ke sekolah juga, datang ke sekolah itu rasanya semangat, membaca puisi ini juga bacanya semangat. Jadi nggak mungkin bacanya tidak sesuai dengan isi puisi tersebut. Masa bangun pagi tapi orangnya ngantuk-ngantuk, nggak sesuai kan? Nah, bagaimana menerapkan ekspresi dalam membaca puisi? Caranya gimana? Kalian harus baca dulu puisinya. Puisinya itu kalian baca, lalu kalian harus bayangkan itu gimana?
Contohnya kalian lihat dari judul dulu, tentang alam misalnya, kerusakan alam, pasti kan kalian tahu dari judul. Atau misalnya di samping puisi itu biasanya ada gambarnya, kalian pasti tahu, oh ini puisinya tentang alam yang indah, alam yang segar atau gimana. Itu kalian juga bisa bayangkan melalui gambar. Terus kalian nggak boleh malu-malu saat baca puisi. Jangan, aduh malu, saya malu. Kalau kalian malu-malu, orang yang mendengarkan puisi itu jadi nggak ngerti kalian ngomong apa, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh puisi. Taman Bunga, Miss baca ya puisinya ya. Kalian ikut dari rumah ya. Taman bunga, mawar yang cantik merona, melati yang putih mewangi, anggrek yang tumbuh ceria, dan ester yang warna-warni. Oh, taman bungaku, indah mewangi setiap hari, membuat hati selalu berseri. Kebahagiaan darimu, kubalas dengan merawatmu. Nah, kalau dari bacaan ini tadi, taman bunga ini, kalian pasti tahu taman bunganya gimana kondisinya. Kondisinya gimana? Rusak. Ada yang rusak nggak taman bunganya? Enggak kan? Nah, ada ini di sini ada terdapat beberapa jenis-jenis bunga, mawar, melati, anggrek, ester itu jenis bunga ya. Jenis ya. Ini ada salah ketik. Ester harusnya huruf besar nama bunga. Jadi di sini dijelaskan apa saja bunga-bunganya dan kondisi bunganya seperti apa. Kondisi bunga mawarnya apa? Cantik, melatinya putih dan wangi, anggreknya ceria. Ceria maksudnya gimana? Apa bunganya ketawa-ketawa? Enggak, bukan bunganya ketawa-ketawa. Pas kamu lihat bunganya senyum gitu, tiba-tiba ada mulutnya gitu. Serem ya. Anggrek yang tumbuh ceria, maksudnya tumbuh ceria itu dia tumbuh dengan cepat dan membuat kita yang melihatnya jadi bahagia, senang. Lalu bunga ester warna-warni, kondisi bunganya itu warna-warni. Jadi kalau kalian masuk ke dalam satu taman bunga, ada bunga yang cantik, ada yang wangi, ada yang warna-warni, pasti kalian juga bakal bahagia. Lalu taman bungaku indah mewangi setiap hari. Jadi setiap hari itu bunganya mekar dan menghasilkan aroma yang wangi, segar, membuat hati selalu berseri. Kalau kalian datang ke tempat yang kotor, kusut, pasti kalian kan, aduh kotor banget ya, pasti kan nggak nyaman gitu ya, ada rasa nggak nyaman. Tapi kalau misalnya kalian masuk, contohnya kalian masuk ke kamar kalian dan mama sudah rapikan tempat tidur kalian, pasti kan kalian lebih nyaman untuk tidur, nyaman untuk dipakai ruangannya, ya kan? Begitu juga dengan taman bunganya. Taman bunganya itu banyak berbagai bunga yang cantik, ada aromanya yang wangi dan warna-warni. Jadi di taman bunga itu bisa membuat kalian bisa jadi lebih bahagia. Masuk ke sana itu kalian rasanya bahagia. Dia bilang kebahagiaan darimu, membuat hati selalu berseri, kebahagiaan darimu. Taman bunga itu membuat perasaan dia jadi senang gitu. Jadi karena bunganya sudah memberikan dia perasaan senang, si pengarang ini atau penyair yang buat puisi akan berjanji untuk selalu merawat bunganya, ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang indah, yang sudah baik, yang sudah rapi, wangi, harus kalian rawat ya supaya tidak rusak. Ini dia. Tema puisinya adalah keindahan taman bunga. Pesannya, kebun bunga berisi banyak jenis bunga. Ini tadi di sini udah menjelasin ya. Membuat hati pemiliknya senang karena mempunyai taman bunga yang indah. Jadi kalau taman bunganya sudah indah, harus dirawat dengan baik supaya apa ya? Supaya kalian senang tiap hari melihat taman bunganya. Ya. Nah, Miss mau tanya lagi nih, ekspresi yang tepat saat membaca puisi di atas. Yang tadi puisinya masih sama ya, taman bunga. Ekspresinya gimana? Coba kalian jawab di chat ya. Ekspresinya gimana? A. Sedih, B. Marah, C. Kecewa, C. Senang, atau D. Kecewa. Kalian boleh balas dari chat. Ekspresi yang tepat untuk membaca puisi ini. Perasaan kalian pas baca puisi ini kalian gimana? Sedih, A. Sedih, B. Marah, atau C. Senang, atau D. Kecewa. Coba kalian balas dari chat ya. Miss tunggu, Miss mau lihat balasan kalian. Iya benar, senang. C. Senang ya, oke. Pinter semua ya, murid-murid Miss semua ya. Ada yang jawab mana ada jawaban Miss sampai D aja kok. Nggak ada sampai Oke, berarti kalian oke, stop ya, udah oke. Berarti semua udah ngerti tentang ekspresi. Isi puisinya harus dipahami dulu ya students ya, atau ada gambarnya, kalian bisa juga harus lihat gambarnya, bisa lihat judulnya, bisa lihat arti-arti dari bayangkan arti-arti dari puisi tersebut. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Catatan 5 lagi untuk halaman nomor 10, 11, dan 12. Pelafalan adalah cara mengucapkan bunyi bahasa. Lafal. Gimana lafal? Nanti Miss jelaskan. Membaca nyaring harus dilakukan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Penyair adalah sebutan untuk orang yang menulis puisi. Tadi sudah Miss bilang ya, penyair. Penyair itu orang yang membuat puisi. Puisi itu kan tidak terjadi langsung gitu. Itu harus ada yang merangkai kata-katanya. Contoh ini, kita lihat ya, penyairnya siapa? Judulnya ini yang biru ini judulnya Penjaga Alamku, karya. Atau biasa kalau di seni musik itu kan ada di bawah judul lagu ada tulis ciptaan. Nah, itu juga karya. Tapi sebutan untuk puisi yang membuat puisi itu penyair ya, penyair. Lalu di sini ada karya Dekaritas. Berarti yang tulis puisinya siapa? Dekaritas ya. Nah, yang ini tadi Miss bilang apa? Yang ini per baris-baris ini disebut juga dengan lari. Ya benar, lari, bukan bait ya. Yang ini Miss mau tanya. Tadi kan Miss sudah jelasin lari sama bait ya. Miss mau tanya, di puisi ini ada berapa bait? Coba chat. Jawab dari chat ya. Ada berapa bait? Masih ingat nggak kalian bait itu apa? Ada berapa bait? Ayo balas. Ayo tulis dari chat. Ada berapa bait? Bait salah. Ada yang jawab 11 salah ya. Itu yang kalian jawab 11 itu namanya lari. Yang Miss tanya bait. 1. Miss tunggu sampai 5 jawabannya ya. 2. Ayo ketik lagi. Ayo. 33 baitnya. 3. 1000. 4. 5. Oke, waktunya habis ya. Miss jawab ya. Miss kasih jawabannya ya. Untuk bait tadi sudah Miss jelasin ya. Students, untuk bait tadi Miss bilang dia satu kelompok dari lari. Lari itu ini yang 11 itu ini, coba kita hitung larinya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Larinya ada 12. Lari. Coba bilang lari. Lari itu baris. Kita sudah hitung tadi barisnya ada 12. Kalau dia bait, lihat ini posisinya kan beda ya. Ini 1, ini di sini 1, di sini 1. Kalian lihat kan, ini bisa beda kan posisinya kan, tidak lurus semua gitu. Ya kan, beda kan? Nah, ini berarti ada berapa bait? 1 bait, 2 bait, dan 3 bait. Berarti ini bait itu ada berapa? Ada 3. Kalau ditanya bait ada berapa? 3. Kalau tadi ditanya larinya barisnya ada berapa? 12. Jadi perhatikan ya, sekali lagi nanti kalau Miss lagi jelasin ya, biar tidak salah-salah. Oke? Nah, selanjutnya tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita. Contohnya kalau misalnya kalian ingin menceritakan mainan kesukaan kalian. Mainan kesukaan kalian itu pasti kan kalian menceritakannya di dalam badan puisinya. Ini di dalam badan puisinya. Tapi temanya apa? Tentang apa? Tentang mainan kesukaanku, boneka kesukaanku. Itu judulnya kita buat dari hasil tema. Tema intinya adalah pokok pikiran atau dari rangkuman ini semua. Tentang apa? Contoh kita lihat ya. Nah, Penjaga Alamku. Siapa pencipta puisi di atas? Coba balas dari chat ya. Pencipta puisinya siapa? Coba. Pencipta puisinya siapa? Miss kasih lihat. Yang menciptakan puisinya siapa? Coba bisa balas dari chat. Di situ sudah ada tulisannya karya .2 siapa? Pencipta. Kalista sama Jevin jangan main-main ya. Ini lagi Miss rekam loh, Miss lagi record ya. Ya benar, Benyamin benar. Ini tadi siapa di atas itu tadi? Oke. Ya benar, Dekaritas. Ingat nama orang harus huruf besar ya, students ya. Nama orang, nama siapapun yang kalian nggak kenal harus tetap huruf besar. Seperti penulisan di sini. D ada tanda titik ya, Karitas ya. Oke, nah sekarang yang nomor 2, Miss bahas yang nomor 2. Puisi di atas menceritakan tentang apa? Coba kalian lihat. Kalian baca dulu baru dijawab. Tentang apa? Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah.
mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Apa? Puisi di atas menceritakan tentang apa? Tentang apa, yuk? Alam harus kita jaga. Iya, benar ya. Ya, boleh alam. Tema baru dibilang alam ya. Tema tadi ya baru dibilang alam. Menceritakan tentang apa? Alamnya harus kita apain, students? Alamnya harus kita jaga, ya. Itu baru jawaban yang benar. Nah, untuk yang nomor 3, sekarang Miss bahas yang nomor 3. Apa pesan dari puisi di atas menurut kalian? Pesannya gimana? Pesannya agar alam tidak rusak. Kalau ingin alamnya tidak rusak, kita harus menjaga, harus dilestarikan alamnya, harus dijaga, harus dipelihara, harus dirawat. Karena apa? Karena kalau alamnya rusak, maka kehidupan kita juga akan terbengkalai semua. Contoh, kalau misalnya kalian buang sampah sembarangan, efeknya atau banjirnya kan nggak langsung sekarang. Kan nggak mungkin nih kalian lempar botol. Contoh nih ya, kalian lempar botol, plung, banjir tiba-tiba keluar dari botolnya itu keluar banjir. Kan nggak kan? Tunggu sampai hujannya turun dulu baru banjir, ya kan? Kayak gitu kan? Kan nggak mungkin kalian melakukan sesuatu langsung hasilnya langsung muncul. Nggak. Itu semua akan muncul saat contoh banjir tadi itu muncul kalau kapan? Kalau hujan kan, tanah sampah yang udah kalian tumpuk banyak-banyak, kalian buang sembarangan, itu misalnya contohnya kalian buang sembarangan di paret, nanti saat hujan dia baru meluap naik ke atas, ya kan? Bener kan? Nah itu, jadi kalian harus menjaga alam. Karena apa? Kalau alam kalian tidak dijaga, nanti kehidupan kalian sendiri yang akan sulit, ya kan? Kalau banjir masuk rumah, kalau misalnya banjir tuh, ada banjir di jalan-jalan kan biasa naik mobil, naik motor, itu kan ada jalannya banjir kan. Kalau masuk rumah siapa yang susah? Airnya itu, air yang kotor itu masuk ke rumah siapa yang susah? Kita sendiri yang susah, ya kan? Karena kita mau kuras lagi, kita bersihkan lagi barang-barang kita. Kan nggak mungkin setelah banjir kita pakai lagi sepatu yang dalamnya udah kena air, ya kan? Nah itu. Oke, kita bahas ke pelajaran selanjutnya. Tinggal sisa ada 2 slide-nya lagi. Tema adalah pokok pikiran tadi kan. Nah, arti bahasa sekarang. Arti bahasa dari tong kosong nyaring bunyinya adalah orang yang banyak bicara, biasanya tidak berilmu. Contohnya apa? Gini. Tong kosong nyaring bunyinya. Contohnya gimana, Miss? Gini. Kalau misalnya kalian, kalian datang ke sekolah nih ya. Datang ke sekolah. Miss lagi jelasin gitu kan. Miss lagi jelasin di papan tulis. Rupanya nanti kalian ikut-ikutan ngomong sama temennya udah nggak mau dengerin gitu, temennya dengerin guru, dia ajak ngomong terus dia banyak-banyak dengar, tapi nggak mau dengerin missnya. Jadi pas missnya tanya, hey coba kamu jelasin dulu apa yang sudah miss jelaskan tadi, dia nggak tahu. Kenapa? Orang dari tadi dia ngomong terus. Kalau kalian ngomong terus saat missnya jelasin, kalian jadi nggak ngerti kan? Itu banyak bicara biasanya tidak berilmu. Kenapa tidak berilmu? Karena dia nggak dengar apa yang miss jelasin, ya kan? Kita cek lagi peribahasa sorenya. Oke, kita geser dikit slide-nya. Arti. Nah, ini arti nomor 15 ya. Arti peribahasa dari air susu dibalas dengan air tuba. Itu apa? Adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kebaikan, contohnya gini. Siapa yang Miss buat ya? Miss gak tahu nama students yang lain. Oh, Miss buat di kelas 2 dia aja ya. Contoh. Aaron suatu hari dia ini. Kok Aaron? Ini perempuan. Erika ya. Yang contoh Erika. Si Erika dia bawa sarapan ke sekolah. Nah, pas si Erika bawa sarapan, dia lihat teman sebelahnya nggak bawa sarapan. Nggak tahu temannya nggak bawa sarapan, dia bagi sarapannya, ya kan? Nah itu hari Senin. Lalu pas gantian hari Selasa, rupanya si temannya itu bawa sarapan, tapi Erikanya sarapannya ketinggalan. Tapi si temannya Erika nggak mau bagi
sarapannya untuk Erika. Padahal semalam Erika waktu lihat temannya nggak bawa sarapan, dia kan kasihan, dia nih makan snack saya gitu. Tapi pas Erikanya nggak bawa makanan, temennya nggak mau tahu, nggak peduli. Itu namanya air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan gitu. Seharusnya nggak boleh ya students ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang sudah membagi sesuatu sama kalian, mungkin besok-besoknya kalau temannya lagi kesusahan, kalian bisa bantu temannya gitu. Sampai sini paham? Mau lihat lagi. Sampai sini paham? Coba mana suaranya? Nggak boleh gitu, Miss Erika kan jahat. Siapa? Emang kamu kenal Erikanya? Ini contoh aja, bukan Erika yang di sini jahat. Enggak lah, Erika kan baik ya kan? Semua murid-murid cinta budaya kan baik ya? Semua murid-murid cinta budaya baik kan? Baik nggak? Enggak baik? Baik nggak? Baik ya kan? Murid-murid cinta budaya pasti baik. Murid-murid Miss Niki semua pasti baik. Pinter juga ya kan? Pinter dan baik. Oke. Jangan lupa nasi. Aku baik. Nah, jangan lupa ya students ya untuk lihat roster pelajaran kalian. Kalau yang kalian nanti hari Senin ada masuk kelas 2E, G dan H, itu kalau kalian ada masuk kelas, ada pilih pelajarannya, ada pilih online, ada pilih offline, kalian harus cek dulu rosternya. Kalau ada pelajaran penjas, kalian pakai baju penjas ya, seragam olahraga penjas ya. Untuk kelas 2A, B, C, D, dan F nggak boleh masuk sekolah, libur dulu, gantian sama siswa yang ada di kelas 2E, G, dan H, gantian ya. Oke? Ngerti? Oke, sampai sini dulu ya video. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Stay healthy and banyak minum air yang banyak ya. Sini banyak minum air, banyak makanan yang bergizi, dan bye bye. Caicin. Kamu siapa Caicin? Goodbye. Bye bye. Sampai jumpa di Zoom selanjutnya ya. Bye bye. Bye. Sayang Mr. Niti. Bye. Happy weekend. Ingat ya, kalau mau jalan-jalan selalu pakai masker ya. Ya, kalau mau jalan-jalan keluar harus pakai masker ya. Bye bye. Tapi aku lagi sakit.